Yeneng tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Untung Suropati lahir di Gilgel, Bali tahun 1660 dan meninggal dunia di Bangil, Pasuruan tanggal 5 Desember tahun 1706 Masehi pada umur sekitar 45 hingga 46 tahun. Adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam babad Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung atau bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Kisah Untung Suropati yang legendaris dan perjuangannya melawan kolonialisme VOC di Pulau Jawa membuatnya dikenal sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Ia telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106/TK/1975 tanggal 3 November tahun 1975. Untung Suropati, nama kecilnya adalah Surowira Aji. Menurut babad Tanah Jawi, ia berasal dari Bali yang ditemukan oleh Kapten Van Beber, seorang perwira VOC yang ditugaskan di Makassar. Kapten Van Beber kemudian menjualnya kepada perwira VOC lain. Untung Suropati akhirnya dibeli oleh Van Moor di Bali untuk dibawa bersamanya ke Batavia. Saat menjadi budak, Untung berusia 7 tahun. Sejak memiliki budak baru, karir dan kekayaan Moor meningkat pesat. Anak kecil itu dianggap pembawa keberuntungan, sehingga ia diberi nama Si Untung. Ketika Untung berumur 20 tahun, ia dimasukkan penjara oleh Moor karena menjalin hubungan dengan putrinya yang bernama Suzanne. Untung kemudian menghimpun para tahanan dan berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan. Pada tahun 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten dikalahkan oleh VOC. Putranya yang bernama Pangeran Purbaya melarikan diri ke Gunung Gede. Ia memutuskan menyerah tetapi hanya mau dijemput perwira VOC dari pribumi. Kapten Ruiz, pemimpin benteng Tanjung Pura, berhasil menemukan kelompok Untung. Mereka ditawari pekerjaan sebagai tentara VOC daripada hidup sebagai buronan. Untung pun dilatih ketentaraan, diberi pangkat letnan, dan ditugasi menjemput Pangeran Purbaya. Untung menemui Pangeran Purbaya untuk dibawa ke Tanjung Pura. Datang pula pasukan Van Drik Coeveler yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tidak terima dan menghancurkan pasukan Coeveler di Sungai Cikalong tanggal 28 Januari tahun 1684. Pangeran Purbaya tetap menyerah ke Tanjung Pura, tetapi istrinya yang bernama Gusik Kusuma meminta Untung menghantarkannya pulang ke Kartasura. Untung kini kembali menjadi buronan VOC. Antara lain, ia pernah menghancurkan pasukan Jacob Cowper yang mengejarnya di desa Rajapala. Ketika melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Suropati, anak angkat Sultan Cirebon. Setelah diadili, terbukti yang bersalah adalah Suropati. Suropati pun dihukum mati. Sejak itu, nama Suropati oleh Sultan Cirebon diserahkan kepada Untung.
Untung alias Suropati tiba di Kartasura mengantarkan Raden Ayu Gusik Kusuma pada ayahnya, yaitu Patih Nerangkusuma. Nerangkusuma adalah tokoh anti VOC yang gencar mendesak Amangkurat II agar membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Belanda tersebut. Nerangkusuma juga menikahkan Gusik Kusuma dengan Untung Suropati. Kapten Francois Tek, perwira VOC senior yang ikut berperan dalam penumpasan Trunajaya dan Sultan Ageng Tirtayasa, tiba di Kartasura bulan Februari tahun 1686 untuk menangkap Suropati. Amangkurat II yang telah dipengaruhi Nerangkusuma berpura-pura membantu VOC. Pertempuran pun meletus di halaman keraton. Pasukan VOC hancur, sebanyak 75 orang Belanda tewas. Kapten Trek sendiri tewas di tangan Untung Suropati. Tentara Belanda yang masih hidup menyelamatkan diri ke benteng mereka. Amangkurat II takut pengkhianatannya terbongkar. Ia merestui Suropati dan Nerangkusuma merebut Pasuruan. Di kota itu, Suropati mengalahkan bupatinya, yaitu Anggajaya, yang kemudian melarikan diri ke Surabaya. Bupati Surabaya yang bernama Adipati Jayangrana tidak melakukan pembalasan karena ia sendiri sudah kenal dengan Untung Suropati di Kartasura. Untung Suropati pun mengangkat diri menjadi Bupati Pasuruan dan bergelar Tumenggung Wiranegara. Pada tahun 1690 Masehi, Amangkurat II pura-pura mengirim pasukan untuk merebut Pasuruan. Tentu saja pasukan ini mengalami kegagalan karena pertempurannya hanya bersifat sandiwara sebagai usaha mengelabui VOC. Sepeninggal Amangkurat II tahun 1703 Masehi, terjadi perebutan tahta Kartasura antara Amangkurat III melawan Pangeran Puger. Pada tahun 1704 Masehi, Pangeran Puger mengangkat diri menjadi Pakubuwono I dengan dukungan VOC. Pada tahun 1705 Masehi, Amangkurat III diusir dari Kartasura dan berlindung di Pasuruan. Pada bulan September tahun 1706 Masehi, gabungan pasukan VOC Mataram, Madura, dan Surabaya yang dipimpin Mayor Govert Knole menyerbu Pasuruan. Pertempuran di Benteng Bangil akhirnya menewaskan Untung Suropati alias Wiranegara pada tanggal 17 Oktober tahun 1706 Masehi. Namun ia berwasiat agar kematiannya dirahasiakan. Makam Suropati pun dibuat rata dengan tanah. Perjuangan dilanjutkan putra-putranya dengan membawa tandu berisi Suropati palsu. Pada tanggal 18 Juni tahun 1707, Herman de Wilde memimpin ekspedisi mengejar Amangkurat III. Ia menemukan makam Suropati yang segera dibongkarnya. Jenazah Suropati pun dibakar dan abunya dibuang ke laut.